Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Saudara Kakak, NIM 200020021, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Saya kuliah di Universitas Wisnuwardana Malang. Perkenalkan, nama saya Dominikus Pura, NIM 220 Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Adriana Kakak, NIM 200202001, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kampus Universitas Wisnuwardana. Perkenalkan, nama saya Sofia Kalilula, NIM 20020200118, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya kuliah di Universitas Wisnuwardana Malang. Di sini kami akan menampilkan produk kami tentang keripik talas. Ketika mengolah talas harus dilakukan dengan cara yang benar. Kenapa? Karena ternyata talas ini mengandung satu zat yang bernama oksalat yang bisa menimbulkan rasa gatal ketika dimakan. Dan juga ternyata oksalat ini bisa menghambat absorpsi kalsium di dalam tubuh kita. Dan ternyata oksalat ini ada dua jenis, ada asam oksalat yang dapat larut dalam air dan satu lagi garam oksalat atau kalsium oksalat yang tidak bisa larut di dalam air. Nah, ini kita perlu perlakuan yang khusus untuk menghilangkan kandungan oksalat pada talas. Berikut adalah cara mengolah talas. Setelah talas kita kupas, kita cuci bersih dengan menggunakan air mengalir. Hal ini bisa mengurangi kandungan asam oksalat pada talas. Kemudian kita iris talas, bentuknya sesuai dengan selera. Akan lebih baik kalau menggunakan parutan. Ini akan menghasilkan ketebalan keripik yang sama, sehingga nanti ketika digoreng keripiknya akan matang bersamaan, sehingga tidak ada yang belum matang ataupun terlalu gosong. Setelah diiris, kita cuci kembali talasnya, dan pencucian ini bisa dilakukan beberapa kali, 3-5 kali, sampai airnya menjadi bening atau lendir pada talasnya mulai menghilang. Proses pencucian ini sangat penting karena ini bisa membantu mengurangi kandungan asam oksalat yang terdapat pada talas. Karena asam oksalat ini larut dalam air, sehingga proses pencucian ataupun perendaman bisa menjadi salah satu cara untuk menghilangkan kandungan oksalat pada talas. Selain mengandung asam oksalat, talas juga mengandung garam oksalat atau kalsium oksalat yang tidak larut di dalam air. Nah, untuk membantu menghilangkannya, kita akan rendam dengan larutan garam atau natrium klorida, karena ternyata garam dan kalsium oksalat nanti akan bereaksi dan membentuk senyawa yang bisa larut di dalam air. Kemudian talas ini akan kita rendam selama 30 menit sampai 1 jam. Nah, ini adalah talas yang sudah kita rendam dengan menggunakan air garam. Kita akan tiriskan, kemudian kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, untuk menghasilkan keripik yang lebih renyah, lebih terasa bumbunya dan juga warnanya yang bagus, Ambo akan rendam dengan menggunakan air panas bersama dengan bumbu dan baking soda. Perendaman dengan baking soda inilah yang bisa menghasilkan keripik yang lebih renyah. Nah, baking soda ini bisa kita ganti dengan menggunakan misalnya air kapur sirih ataupun baking powder. Dan selain itu, Ambo juga merendamnya dengan menambahkan bumbu bawang putih dan kunyit. Nah, kalau misalnya ada yang tidak mau menggunakan kunyit, warnanya ingin tetap putih, bisa di skip. Tapi kalau di sini Ambo ingin nanti warna keripiknya agak sedikit lebih kuning, sehingga Ambo menambahkan kunyit. Tetapi ada juga yang menambahkan pewarna makanan buatan. Bisa ditambahkan juga dengan garam ataupun kaldu bubuk sesuai dengan selera. Nah, ini akan kita rendam selama sekitar 15-20 menit.
Setelah 20 menit ini akan kita tiriskan dan siap untuk digoreng. Untuk menggorengnya, kita siapkan minyak goreng yang panas, dan ketika kita menggoreng keripiknya, diusahakan keripiknya terendam dengan minyak agar seluruh permukaan keripiknya akan matang sempurna. Karena talasnya sudah melewati proses pencucian dan perendaman sampai lendirnya tidak ada, sehingga ketika kita masukkan keripiknya tidak akan saling menempel. Jadi ketika kita goreng ini sudah bisa terlepas sendiri. Kita goreng keripik talas ini sampai matang atau sampai berwarna kuning keemasan, atau ditandai sudah tidak ada lagi gelembung pada keripiknya seperti ini. Jika sudah matang seperti ini, tinggal kita angkat dan kita tiriskan.